Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bagaimana? sahabat-sahabat dimanapun berada, saya pagi ini menginformasikan. Semoga informasi ini bisa memberikan inspirasi. Saya bertemu sahabat saya, Pak Sugianto yang jauh di sana. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah Ustadz Yasin sehat walafiat insya Allah atas segala doa dan restunya. Amin. Ya Robbal Alamin. Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini Pak Sugianto kelihatannya masih puasa. Kawan-kawan yang mau yang nggak puasa, artinya yang mau makan duhur silahkan biar kuat puasanya sampai sore nanti. Siap, siap. Memang bebas kita. Ya, puasa sangat diperlukan, tapi juga suka bisa tidak diperlukan. Iya. Penterjemahnya mungkin nanti ya, apa yang dimaksud dengan puasa dan tidak berpuasa itu. Iya. Gimana? Jadi kalau puasa ini memang panggilan Amin. orang yang beriman, orang yang percaya. Jadi ada yang percaya, nggak percaya, kembali ke diri masing-masing. Kalau Siap. kita puasa bahwa orang berpuasa itu ada berkah yang berlimpah, ada hikmah di balik itu semuanya, pasti ia akan Amin. menjalani. Begitu ya Pak ya? Nggih. Gimana? Sudah melanglang kemana saja ini? Soalnya. Nah, itu kan panggilan memang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Jauh-jauh sebelumnya kan memang sudah pada menjalankan puasa. Dan puasa ini sebenarnya kan bukan untuk kita juga, pada makhluk-makhluk lain juga puasa dengan cara dan ketentuannya masing-masing, gitu ya Pak ya? Siap. Kalau orang Jawa bilang itu puasa itu kan poso. Poso itu ngeposke roso. Ngeposke roso. Ngepos itu maksudnya masuk ke dalam kedalaman rasa gitu ya. Masuk ke dalam kedalaman rasa di dalam rasa gitu. Jadi yang kita dapat itu ya kenikmatan sebenarnya, Mas. Kalau kita pertama memang puasa itu apa perasaannya dia menahan haus dan lapar gitu ya. Tapi itu kan di dapat itu ya permukaan saja gitu. Di permukaan, rasa permukaan gitu. Kalau kita masuk ke dalaman, itu akhirnya rasanya itu, rasa puasa itu, rasa mengeposkan rasa itu, ngeposkan puasa itu, roso tadi, poso tadi, ngeposkan ke rasa, siapa sebenarnya yang puasa ini, kan gitu. Jadi puasa itu hasilnya menghasilkan kebahagiaan. Ya, Kalau kenikmatan ya. bahasa saya seperti pohon, hewan itu pun juga puasa. Contoh ini Pak Saga kasih gambar contoh ya Pak ya. Siap. Kayak puasanya ayam tuh berpuasa. Nah, ayam kan kebingungan waktu melahirkan, supaya bahagia melahirkan gimana? Kok karena waktu lahir puasa bukan seperti dirinya, kok cuma buletan, bahasa kan kok kebingungan dia, kok cuma buletan gini ya, kok enggak saya kayak seperti saya. Maka alam semesta memberikan kabar, ayam, kalau kamu pengen punya anak, puasalah 21 hari minimalnya, kamu nanti akan mendapatkan anak. Nah, kalau ayamnya itu berpuasanya benar, kalau orang Jawa ngengkrem ya Pak ya. Ngengkrem ya. Ya ngengkrem. Kalau ngengkremnya benar, maka telurnya akan pecah seperti anak. Dia akan bahagia punya anak. Iya. Tapi kalau telur ayamnya nggak ngengkremnya nggak benar, ijlak-ijlik keluar masuk, telurnya jadi melekaran. Iya. Kalau di dalam kita terjemahkan ke manusia ya. Jadi kita merasakan bahwa ayam itu kan dia itu sebenarnya sedang diam dia ya, diam di tempat gitu ya.
dia meneng dia ya, diam di tempat meneng. Meneng itu artinya diam dia. Diam di tempat itu akhirnya dia dalam dirinya itu timbul suatu cahaya, timbul suatu energi gitu ya. Energi yang panas itu sehingga bisa memecahkan telur itu dalam waktu 21 hari. Tapi memang harus diamnya itu meneng menep, kalau sebagai manusia meneng menep, wening bening, dan akhirnya masuk ke dalam alam ketenangan, dan kita tetap istiqomah kan gitu. Jadi istiqomahnya itu untuk ayam 21 hari dengan hening tadi, lahirlah si telur jadi anak ayam yang sangat luar biasa itu. Itu Iya. hukumnya sudah Baik. diatur, hukum kehidupan dari hewan khususnya kepada ayam. Nanti diatur lagi hewan lainnya kan gitu. Diatur lagi tumbuh-tumbuhan. Semua ada benih-benih kehidupan masing-masing itu. Itulah namanya ketuhanan, Mas. Iya, kayak contoh makhluk lain seperti pohon, puasanya juga beda. Beda. Dia merontokkan daunnya supaya bersemi. Mm-mm. Nah, kayak ulat juga Beda supaya ya. menjadi indah, ya. Dia Mm-mm. berubah, harus berani puasa. Mm-mm. Tadinya ditakutin ibu-ibu, ditakutin Mm-mm. anak-anak, jadi ulat. Akhirnya kalau ulat mau jadi indah, disayangin orang, harus puasa. Nah, dia akhirnya puasa jadi kepompong. Kepompong. Kepompong menjadi kupu-kupu. Akhirnya dengan adanya kupu-kupu warna-warna kan jadi indah. Ya, Anak-anak suka. itulah sifat jamal dari Sang Pencipta sebenarnya. Jadi Sang Pencipta Allah itu bisa membuat apa saja di semesta ini, dari yang kelihatannya tidak baik menjadi baik, yang kelihatannya buruk tapi sebenarnya cantik, ganteng, cakep kan gitu. Itulah kekuasaannya, luar biasa. Ya Mas ya, Ya, kira-kira gitu ya. iya. Iya, setiap kehidupannya diciptakan oleh Sang Pencipta ini punya makna, punya hikmah, punya manfaat. Kalau kita mau berpikir, berprasangka baik, sekecil apapun Allah ciptakan itu pasti punya makna dan manfaat untuk kehidupan ini. Ya, Bahkan manusia dengan melihat, memperhatikan makhluk ciptaan yang kecil-kecil pun bukan hanya untuk kehidupan, Pak, bisa menjadi penghidupan. Nah, ya contohnya apa? Nyamuk. Nyamuk itu berapa pabrik obat nyamuk itu bisa berdiri. Kan luar biasa itu, Pak, ya. iya, iya. Dengan nyamuk Maka mm, melahirkan dokter-dokter, ya kan? Melahirkan rumah sakit. Tapi apa yang jarang sekali manusia berpikir. apa yang diciptakan olehnya itu, oleh Allah itu, atau apa yang dijadikan oleh Allah itu semua tidak ada yang tidak bermanfaat. Jadi semua bermanfaat, sehingga dari yang kelihatan nyata besar sampai yang tidak kelihatan, bisa dikatakan tidak kelihatan, itu semua ada manfaat nilainya. Nah, makna tadi sebenarnya kalau kita bisa menelusuri Mas sampai ke dalam itu menjadi hikmah gitu. Jadi jangan dianggap kejahatan itu selalu menjadi ketidakbagusan gitu. Bisa jadi itu kejahatan itu menghasilkan nanti hikmah kebajikan kan gitu ya. Menyadari akhirnya kita. Oh, berarti saya itu jangan begitu gitu ya. Saya itu tidak baik kalau melakukan kejahatan itu. Gitu. Bisa memandanglah, gitu, memandang ke dalam diri kita. Kalau kita memandangnya itu keluar, ya memang akhirnya kita hanya menganggap itu yang ada itu ada yang di luar, ada yang di dalam gitu ya. Padahal segalanya itu sebenarnya yang ada ya hanya yang di dalam itu. Adanya di luar itu karena adanya di dalam itu kan. Gitu. Di dalam itu dalam kedalaman pusaran itu, asnya ya. As itu pusatnya gitu, sentralnya itu. Jadi kalau tidak ada
Iya, mutar. Ya, sahabat-sahabatku, itulah bagian Pak Sugianto yang di sana lagi kurang mutar itunya, enggak kuotanya atau apanya wifi-nya ya. Jadi kehidupan ini punya makna yang sangat luar biasa bila kita mampu mensikap dengan kesadaran ilahiyah, alamiah, ilmiah. Nah, sekarang Alhamdulillah. bisa muter lagi. Ya, Ya, alhamdulillah. Pak iya. Gianto, ini kan Kenapa itu bulan tadi muter Ramadan. tadi? Anu ya, Iya, terputus atau karena jaringan? Saya kira power HP saya yang hilang tadi. iya, iya, iya. Ya itu, ada bagian-bagian yang kita tidak bisa ketahui, Iya. tapi kalau Untuk lanjut. masalah itu ya anggap masalah ya diri kita bermasalah. Tapi Mm-mm. bagaimana dengan masalah ini kita sikapi, ada hikmah. Dengan Pak Mm-mm. Gianto nggak Iya, berjalan, iya, akhirnya saya ngomong iya, sendiri. iya, iya, Ya, iya. gitu. Ini bukti ya, pengalaman kan gitu ya. Jadi Hmm, pengalaman itu tadi, begitu ada putaran tadi, lingkaran, terus akhirnya kita tidak bisa koneksi tadi, berhubungan tadi, kita kan terus langsung melihat, ini gimana ini, kan gitu. Begitu hmm. saya mau keluar, ternyata sudah nyambung lagi. Nah, kalau itu kita anggap masalah, itu malah justru jadi masalah kita. Tapi kalau ini kita anggap sebagai suatu kondisi, alhamdulillah ketemu lagi kan, begini ya Mas ya. Iya, kalau masalah dianggap masalah, diri kita lah yang bermasalah. Benar, benar. Jadi kalau tadi itu ada apa ya, anekdot. Kalau masuk ke dalam, kalau ke atas naik. Nah kalau keluar Pak, Nah itu, jadi masuk ke dalam itu sebenarnya kan imanen gitu ya. Kalau dalam kajian itu, kalau keluar itu tinggi, tinggi sudah di luar itu, tinggi sudah tingkat tinggi. Jadi apa istilahnya itu derajat derajat yang tinggi itu namanya transenden. Jadi ada ketuhanan imanen dan ketuhanan transenden. Orang biasanya mau melihat terus ketuhanan secara transenden. Transenden itu tidak terbatas, di luar yang sangat tinggi. Nah, tapi kalau ke dalam, itu kita melihat diri kita terus. Jadi masalah itu kalau kita lihat lagi nanti ke luar, kita tidak bisa ketemu-temu. Maka kita selalu harus masuk, oh ini masalah, kalau ada masalah berarti ya diri kita sendiri yang harus kita telusuri, itu ketuhanan imanen gitu ya, Mas. Yang ya. aku lebih dekat daripada urat nadimu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu sangat dekat, lebih dekat dari jantung, lebih dekat dari tubuh, lebih dekat dari hati, lebih dekat dari perasaan, lebih dekat dari pikiran. Jadi sangat Jadi dekat kalau sekali. Tak ter, kalau ya, bahasa candaan saya Pak, kalau ke dalam ya itu kan masuk. Kalau ke iya, atas itu naik. iya. Kalau keluar buru-buru mandi. Nah, Iya, 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 iya. itu Aku terlalu terbatas. terlalu serius ya. Oke, tapi artinya itu benar juga kan gitu. Tidak salah itu cara Ya, bahasa sederhananya ya. tergantung kita juga. Kenapa Heeh. keluar mandi? Ya pikirannya positif karena di luar banyak debu. Iya, 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 iya. Jadi kalau Jadi kalau masuk itu berarti ke dalam. iya, Kalau kalau keluar buru-buru mandi. kalau Di keluar luar buru-buru banyak mandi. virus, banyak kotoran. Iya, 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 Makanya iya. untuk membersihkan diri gitu kan. Maka kan ada istilah gini Mas, ada istilah takoli, tahali, tajali. Takoli itu pembersihan ya, penyucian gitu ya.
Jadi kita ini kalau membersihkan itu ada tingkatan-tingkatan pembersihan tubuh kita, ya badan kita ini. Ya kalau keluar tadi harus buru-buru mandi gitu kan, itu kotor kita. Jadi ini kita kotor harus dibersihkan gitu. Itu dalam pengertian pembersihan tubuh kan gitu. Baru nanti pembersihan rohani kan, jasmani, rohani, diri kita ini, membersihkan hati kita, membersihkan perasaan dan pikiran kita ini, supaya juga sama dengan tubuh yang bersih tadi. Karena asal tubuh yang bersih itu sebenarnya dari niat yang bersih kan gitu ya Mas ya. Jadi pembersihan itu kalau bahasa fikihnya harus bersih, bukan hanya asal bersih, ada tata aturan. Bersih dari apa? Bersih daripada hadas dan bersih daripada najis. Nah, itu baru tata aturan biasa. Kalau bersih-bersih aja, ya belum tentu suci. Nah, makanya di dalam konsep kehidupan Rasul itu mengajarkan bersih dan suci. Nah, suci itu dari apa? Suci daripada najis. Najis itu ada 3 macam ya Pak ya? Monggo, iya. Najis yang ringan, mukhafafah, ada najis mutawasitoh, najis mubaladoh, itu ada cara-caranya. Dan bersih dari hadas itu juga ada cara-caranya, ada hadas kecil, hadas besar. Nah, ini membahas sampai masalah keluar aja bisa jadi bahasan ini Pak. Iya, syariat itu aturan-aturan yang harus dijalankan. Setelah itu akan naik nanti ke tingkat berikutnya, yaitu torekot ya artinya. Jadi hukumnya kita ini terus kita harus menyadari diri kita ini bahwa yang membersihkan itu siapa, itu yang dibersihkan itu siapa kan gitu ya, supaya kita terus bisa menyadari aturan-aturan tadi kita lakukan naik ke dalam tingkat yang lebih tinggi, bahwa ternyata diriku itu cermin kan gitu ya, cermin, supaya kalau sudah cermin menyadari oh kotor iki diriku iki, saiki harus kita bersihkan gitu ya, kita cuci dan kita terus lihat terus masih ada nggak kekotoran kita ini, takholi. Kalau sudah alhamdulillah bersih luar dalam, baru merasakan tahalinya. Dan kalau sudah dalam lagi ya alhamdulillah bisa masuk ke dalam tajalinya gitu ya. Nah, oh ternyata kita ini tajalinya. Tajalinya artinya tajali terasa keindahannya. Keindahannya, jamalnya, tapi juga kalau sudah ke dalam lagi ya jalalnya gitu ya. Ya jamal ya jalal Mas. Terlalu dalam-dalam susah keluarnya nanti. Iya. Nah ini ngobrol-ngobrol, makanya ngobrol-ngobrol memang kadang-kadang kita itu kalau sudah ngobrol gitu ya suka gitu. Sebenarnya apa sih kita ini mempelajari sinau ini apa sebenarnya, untuk apa gitu ya? Biar apa kita bisa jarak memang memengaruhi bicara. Sinau itu belajar ya. belajar kehidupan gitu ya. Kita ini ternyata kan harus belajar kehidupan gitu. Ya. Kalau sudah kehidupan ya siapa sih? Ya, yang masa-masa kehidupan kita ini kan memang ada beberapa fase. Kehidupan kita waktu zaman muda masih pandangan hidup. Ya, masa-masa ya menginjak seperti usia-usia saya udah mulai pegangan hidup. Masa-masa Bapak ini ya udah mulai harapan-harapan hidup, punya harapan-harapan gitu. Kalau udah ya. 70 atau kalau dikaitkan dengan itu. Kalau dikaitkan dengan tubuh itu ya memang begitu ya, kayak kaitan dengan tubuh aja pandangan hidup gitu. Kita melihat tubuh yang aduhai gitu, memandang aja sudah hidup kan gitu ya. Kalau kita sudah melihat pandangan di atasnya pandangan hidup apa tadi Mas? Banyak kreasi, imajinasi, mandang sesuatu aja bisa hidup. Bisa hidup. Menciptakan peluang-peluang inspirasi baru, kreasi baru gitu.
Ya, Nah, walaupun itu kalau kalau kita rasakan itu bisa merusak juga itu. Kalau jadi, makanya pandangan hidup itu tadi, imajinasi, kreasi, itu kalau berlebihan, itu juga bisa merusak diri. Bisa bisa pada saatnya dia akan kehabisan energi, Mas. ya segala Energi yang sesuatu nanti kalau berlebihan nggak baik, makanya uh, perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Maka puasa ini diantaranya perlu penghitungan, ya kan? nggih. Makanya man soma Ramadana imanan wahtisaban menghisap. Jadi dalam puasa ini ada hitung-hitungan, ada penambahan, pengurangan, perkalian, ya kan? Nah, peningkatan. Itu karena teori perhitungan. Nah, kalau tadinya kurang beramal pada kesempatan ini, ayo berlatih, nambahi keamalan kebaikan-kebaikan. Kalau tadinya kita banyak dosa, banyak makan, banyak kelebihan-kelebihan, sekarang ini saatnya kita mengurangi biar ada keseimbangan. Nah, saat biasanya enggak berbagi, nah saat sekarang ini berbagi, ayo berbagi rezeki, berbagi inspirasi, berbagi apapun yang bisa memberikan kemanfaatan. Dan harus meningkatkan di saat sekarang ini ada bonus-bonus peningkatan, artinya perkalian, di mana ibadah kita sekali seolah-olah hanya sekali tapi seolah-olah 1000 kali. Lailatul Qadar. Sudah ketemu Lailatul Qadar belum, Pak? Alhamdulillah, itu sekarang banyak guyonan kawan-kawan itu ya. Waduh, ternyata belum sampai tanggalnya saya udah menemukan Lailatul Qadar katanya. Di sampingnya Iya. dikasih gambar cewek yang aduhai itu, katanya itu Lailatul Qadarnya dia. Ya, jadi kita Berarti juga, namanya Lailatul Qadar ceweknya itu ya. ya, Lailatul Qadar itu. Jadi itu kan Lailatul Qadar itu kita sudah mengenal ya, mengenal uh, ya mengenalnya gitu ya. Jadi maksudnya kita mengenal kepada yang memberikan sang pencipta itu siapa kita menyadari, sadar itu. Oh, bahwa aku ini sebenarnya objek gitu ya. Aku ini sebenarnya impiannya. Aku ini imajinasinya gitu. Aku yang benar-benar aku ini sebenarnya ya katakanlah itu di surat Al-Ikhlas itu ya. Atau bisa Hmm. dikatakan itu rohnya kan gitu ya. Jadi menyadari bahwa diri kita itu ada tubuh, ada roh. Yang bergerak ini adalah sebenarnya rohnya itu melalui tubuhnya ini gitu ya. Tubuhnya bergerak atas gerakannya sang roh ini. Kita bisa melihat, kita bisa bercakap-cakap, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, bisa berpikir. Itu karena gerakan yang dari dalam itu sendiri gitu ya. Roh itu adalah Iya. rahasianya sang pencipta yang dihadirkan ke dalam diri kita ini, Mas. Iya. Ini Dan pengalaman aja ya, pengalaman rasa ya. perlu Pak berbagi Pak, karena orang sepuh itu sudah banyak perjalanannya. Tentunya ada pengalaman-pengalaman kesadaran ilahiyah, alamiah, ilmiah, tentunya lebih jauh mengalami daripada yang muda. Iya. Tapi juga perlu kesadaran juga orang muda itu walaupun muda sedikit dosanya karena belum banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi Iya, positif. Kalau yang iya, tua banyak amalnya, yang muda kurang dosanya. Kan seimbang jadinya. benar Mas, benar sekali. Ya, orang tua itu banyak amalnya ya, tetapi belum tentu amalnya itu diterima. Artinya karena merasa yang beramal itu dirinya itu. Nah, kalau selamanya kita masih merasa beramal itu ya, memang itu yang akhirnya, oh berarti yang beramal itu siapa? Maka saya itu banyak belajar kepada cucu-cucu saya malah. Saya Hmm. belajar kepada anak-anak yang masih ini tidak punya dosa dia, seperti dia itu bebas banget, bahagia banget gitu ya. Jadi indah sekali gitu.
dia masih Ya. suci, artinya fitrah. Karena dia memang apa yang dia lakukan, dia perbuat itu tidak neko-neko. Nah, kita belajar kepada Sang Pencipta melalui anak-anak itu. Polosannya itu, Kasih contoh polosan itu. itu tidak terbelenggu, ya kan? Iya. Kenapa anak-anak itu berani bebas merdeka? Karena tidak terbelenggu. Siap. Kalau orang tua sudah banyak terbelenggu latar belakang, literatur, Iya. kepentingan, sudut pandang, main curiga aja, merasa paling. Nah, itu yang akhirnya membelenggu bahasanya. Kalau bahasa Inggrisnya kan cover. Cover Tutup. ya, tercover ya. Iya. Cover itu kan bahasa Inggris, tutup buku itu ada covernya. Cover, kalau bahasa sebetulnya kafir. Jadi yang kafir itu yang menutup apa ego diri, belenggu diri. Belenggu. Merdeka lagi. Tersesat itu ya. Ya, tertutup. Cover itu tertutup. Iya, tertutup itu artinya tersesat ya artinya. Karena dia sesat kalau dari tersesat kata beda sesat. lagi. Kalau Salah. tersesat namanya dolal. Kalau kafir namanya tertutup. Karena apa? Merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling kuat, merasa paling susah. Itu bisa menutup diri kita. Ya kan? Ya. Sehingga tidak merdeka lagi. Maka Ya. harus kita hilangkan belenggu itu. Ya, Maka kita harusnya saling, bukan merasa paling, harus saling. Jangan paling. Saling peduli, saling berbagi, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menguatkan. Karena harus disadari setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Dengan kita saling menyadari, saling memahami, kelebihan orang adalah untuk kekurangan kita, kelebihan kita untuk memberikan kekurangan, menutupi kekurangan orang lain. Nah, kalau ini akan ada keindahan. Tapi kalau sudah merasa paling, nah merasa paling nggak nutup diri, sehingga nggak bisa terima kayak gelas. Kalau gelas tertutup, nggak bisa diisi air. Gitu Pak Gianto ya. Ya, makanya kita harus terbuka ya. Artinya itu transparan, jujur gitu ya. Terbuka itu artinya losdol, Mas. Losdol itu lepas ya. Jadi bahwa kata paling merasa itu masih ada ketertutupan diri gitu ya. Masih merasa diri, maka tertutup dia. Ketika kita merasa tertutup tadi yang namanya kafir, jangan katakan itu, kita melepas, harus membuka. Ketika kita losdol, melepas, ya, imanen transenden itu, kita lepas. Ya, yang ada hanya kekosongan kan gitu ya. Nah, makanya orang Jawa itu diajarkan bersemedi, semedi. Yeah. Semedi itu sudah di orang tua kita, leluhur kita sudah mengajarkan semedi dari dulu. Semedi itu mengosongkan diri. Kalau sudah kosong, adanya bergantung, bersandar kepada ketiadabatasan. Semedi kalau bahasa aksara hijaiyah as-somadu, kul huwallahu ahad, Allahu somad, Allah tempat bergantung. Nah, kalau kita sudah bergantung, pasrah, menyerah, orang semedi itu mengosongkan diri itu. Maka kalau sudah mengosongkan diri akan mendapatkan masukan-masukan, inspirasi baru. Maka puasa ini adalah salah satu kegiatan semedi. Bagaimana kita pasrah kepada Sang Pencipta kita, bagaimana merasakan kehidupan alam semesta. Ternyata di luar kita membutuhkan bagian yang kita miliki. Nah, bagaimana merasakan itu sehingga kita untuk ada rasa peduli dan berbaginya. Luar biasa sebenarnya ajaran puasa itu. Jadi kembali lagi ke saya jadi teringat ya kata jenengan tadi. Semedi itu adalah pasrah ya, artinya as-somad gitu. Saya jadi ingat nama-nama Allah itu cara ketika disebutkan secara lafaz itu harfiah itu. La ilaha illallah. La ilaha illahu. La ilaha illa anta. La ilaha illa ana. Ya hayyu.
ya Qayyum, ya Qadar, ya Wahab, ya Fatah, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad. Nah, yang terakhir itu ya Somad itu. Jadi ada Iya. berapa? 12 atau kalau kita tambah jadi 2 lagi, sebenarnya di antara ya Qadar itu, sebelum ya Qadar itu, ya Rahman, ya Rahim, ya Latifu, ya Allah itu sendiri gitu. Maka pasrah itu Mas, itu memang luar biasa sebenarnya. Islam itu kan berserah diri ya, pasrah ya. Kalau kita sudah pasrah itu ya kosong itu tadi. Kekosongan itulah sebenarnya kalau kita menyadari. Karena dilihat dari segi ilmiah ya, secara sains maupun secara spiritual, itu memang semua kita harus kosong gitu ya. Kalau spiritual kita mengosongkan diri, tapi kalau scientific pada dasarnya adalah adanya Big Bang itu, adanya apa white hole ya, adanya black hole itu sebenarnya awalnya kosong. Satu sel yang sebelumnya adalah kosong itu sendiri kan itu. Dari mana datangnya kosong? Kosong isi kosong kan gitu. Jadi ada, tiada, tiada, ada. Jadi tiada, ada, tiada, ada. Kosong isi, kosong isi. Dan keseluruhan dari kosong isi ya adalah kekosongan itu sendiri gitu. Asnya tetap di dalam kekosongan itu. Semedi terus kita Mas. Berarti ya kita diminta untuk dimanapun kayak sekarang ini ya tetap juga semedi sebenarnya kan gitu ya Mas ya. Iya, baik Pak Gianto, karena waktu dohor lagi ada adzan, Iya, amin, kita amin, turun amin. ikuti terus dengan inspirasi dan perjalanan ini untuk berbagi dan peduli. Ikuti terus perjalanannya Ustadz Klidikan ya, yang akan Amin. berbagi informasi. Kita akan Alhamdulillah. lanjutkan sesi berikutnya ya Pak Gianto ya. Kita Monggo, tutup monggo. dulu. Terima kasih banyak atas segalanya ya Mas Yasin. Kita bisa silaturahmi dalam hal ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.